Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Para murid berteriak gembira dan kemudian berkata, hahaha. Kakak senior Huang Fu terlalu kuat, jelas, divisi berjasa kita adalah yang terkuat. Ya, bagaimana dengan kitab suci makam kuno? Bagaimana jika kamu berkultivasi ke lantai 12, bukankah kamu dibunuh oleh kakak senior Huang Fu? Divisi jiwa kuno akan selalu diinjak oleh divisi berjasa di bawah kakiku. Dalam hatiku, kakak senior Huang Fu memang sangat kuat, tapi aku merasa bahwa kakak senior kita adalah yang paling kuat. Benar, aku berani mengatakan bahwa kakak senior kami Tan Yun adalah orang nomor satu di sekte luar ketika dia berada di sekte luar. Setelah tiba di pintu dalam, dia juga orang pertama, dan dalam kompetisi 10 divisi sekte abadi, kakak tertua masih akan berada di urutan teratas daftar abadi. Lalu apa yang perlu kamu katakan? Coba aku lihat, setelah kakak tertua tiba di pintu suci, maka itu juga akan jadi orang pertama. Oh tidak, tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada yang datang, ucap dari para murid divisi berjasa. Tepat ketika semua orang mengatakan sesuatu kepada Tan Yun, tiba-tiba, suara khawatir Tan Yun terdengar, saudaraku, ucap dari Tan Yun. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa Tan Yun sudah muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, menopang Huang Fuyu. Pada saat ini, wajah Huang Fuyu sedikit pucat, dan gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Tan Yun dan tersenyum sedikit, kemudian berkata, aku baik-baik saja, aku hanya memiliki beberapa luka dalam, aku akan istirahat saja, ucap dari Huang Fuyu. Baiklah, ucap dari Tan Yun menepuk lembut. Dia menepuk bahu Huang Fuyu, menundukkan kepalanya, mendekatkan mulutnya ke telinga Huang Fuyu, dan berkata dengan suara seperti rendah, semakin kultivasimu tinggi, semakin kuat kemampuan Anda untuk menantang, dan suatu hari Anda akan benar-benar memasuki jajaran kultivator yang tiada taranya, ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu mencium napas maskulin Tan Yun, dan jantungnya berdebar kencang, seperti apa yang dikatakan Tan Yun, dia tidak mendengar akan apa kata Tan Yun, dan dia hanya mengangguk. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana untuk beristirahat, ucap dari Tan Yun. Tunggu, aku harus pergi, tanpa menunggu kata-kata Huang Fuyu, Tan Yun membungkuk untuk menjemputnya, dan setelah muncul di platform tinggi jiwa suci, dia meletakkannya di tanah. Kamu bisa beristirahat ketika kamu terluka, dan serahkan sisanya padaku, ucap dari Tan Yun. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat. Kalau begitu, baiklah, ucap dari Huang Fuyu mengangguk, tampak agak patuh. Saudara Huang Fu, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu, ucap dari Yang Chong. Pada saat ini, Yang Chong, yang terlihat sedikit jujur, tertawa. Huang Fuyu duduk bersila dan berkata dengan lembut, katakan padaku, ucap dari Huang Fuyu. Yang Chong memandang Huang Fuyu dengan rambut acak-acakan, dan berkata dengan jujur, kakak Huang Fu, kamu terlihat lebih cantik daripada wanita dengan rambut tergerai, ucap dari Yang Chong. Huang Fuyu mengikat rambutnya yang panjang, dan rona merah muncul di wajahnya. Yang Chong, jangan bicara omong kosong, jika kamu memfitnah saudaraku Huang Fu lagi, hati-hati aku memukulmu, ucap dari Fang Qinghan membela Huang Fuyu. Yang Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke, jangan membuat masalah, ucap dari Tan Yun, setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar beberapa orang diam. Dia melihat ke senja dan berkata, agar tidak membuang terlalu banyak waktu, biarkan aku melakukannya, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Yang Chong, Liu Yiyi, Nangong Ruksue, Gao Bujiao, He Ruanyan, dan Mu Mengyi, yang belum bergerak, mengangguk dan berkata, kami semua mendengarkanmu, ucap dari mereka. Tan Yun tersenyum dan berkata, kalian akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Nanti ketika pertempuran para dewa dimulai, Kaita tidak akan meninggalkan baju besi yang dibunuh oleh para murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, ucap dari Tan Yun.
Oke, Mu Mengyi dan yang lainnya berkata serempak. Meskipun suaranya ringan, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Kepala Jiwa Suci berkata tanpa senyum, El Tan Yun, kompetisi 10 divisi belum berakhir, masih belum diketahui apakah Anda dapat memenangkan kejuaraan divisi berjasa, ucap dari Kepala Jiwa Suci. Jangan buang waktu semua orang sekarang, kalian lebih baik untuk membuat keputusan sejak awal siapa yang akan bermain berikutnya melawan divisi berjasa, ucap dari Tan Yun. Kepala Divisi Binatang berkata, jika divisi berjasa Anda ingin memenangkan kejuaraan, maka Anda harus bertanya kepada murid divisi Jiwa Binatang saya, apa kita setuju, ucap dari Kepala Divisi Jiwa Binatang. Kepala Formasi juga berkata, saya harus bertanya kepada murid-murid formasi saya, apakah mereka mau atau tidak, ucap dari Kepala Formasi. Semua orang menebak dari Kepala Jiwa Suci, Kepala Jiwa Binatang, dan Kepala Formasi, apakah itu Jiwa Suci, Jiwa Binatang, dan Formasi yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi. Di antara para murid, apakah ada orang yang tidak takut pada Kong Cheng? Mendengar kata-kata itu, Tan Yun tersenyum, sosoknya melintas, dan dia muncul di platform tinggi Jiwa Suci nomor 2, menatap dengan tenang ke 9 murid dari platform tinggi Jiwa Suci No. 3. Kong Cheng tidak ada dendam padaku. Jika ada, maka itu karena Kong Cheng hanya mencari caranya sendiri untuk bunuh diri. Dia ingin membunuh saudaraku yang saleh, tetapi dia dibunuh oleh saudaraku yang saleh. Oke, kalian datang satu persatu, atau pergi bersama, saya akan memberi Anda keputusan, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster, dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun sangat kuat, hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Tan Yun terlalu sombong. Anda harus tahu bahwa dalam kompetisi 9 divisi Xianmen sebelumnya, peringkat divisi jiwa kuno di 9 divisi, semuanya bisa masuk 4 besar. Meskipun Kong Cheng, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan, sudah mati, 9 orang yang tersisa sama sekali bukan orang biasa. Diam, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia memandang Tan Yun dengan setuju. Pada saat ini, mata hampir semua orang tertuju pada 9 murid di platform Jiwa Suci nomor 3. 9 orang memang ragu-ragu. Mereka tidak bodoh, dari penampilan Huang Fuyu, Mu Mengyi, dan Luo Fan yang dipimpin oleh Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa ada 2 jenis informasi. Pertama, Tan Yun adalah yang terkuat. Kedua, kekuatan Tan Yun bukanlah yang terkuat, tetapi kepemimpinan strateginya dapat mengendalikan 9 orang. Mereka ragu-ragu. Semua orang mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan diri mereka pergi bersama. Dalam hal ini, jika mereka mundur tanpa bertarung, orang ini akan kehilangan banyak. Tetapi jika dia bertarung, dia sangat takut 9 orangnya akan kehilangan nyawanya dan mati. Ini adalah masalah hidup dan mati dan kehormatan, dan 9 orang harus berhati-hati. Jadi, tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya ke kepala jiwa kuno yang terbangun di paviliun. Nah, sekarang, 9 murid dari divisi jiwa kuno saya hanya permainan sederhana denganmu. Aku harap kamu akan menunjukkan belas kasihan. Beritahu mereka bahwa ada orang di luar dunia dan ada hari-hari di luar dunia, oke, ucap dari kepala jiwa kuno. Mendengar ini, Tan Yun tidak peduli apa yang sebenarnya dipikirkan kepala jiwa kuno, tapi setidaknya tidak ada kebencian di wajahnya. Karena senior memiliki sesuatu untuk dikatakan, junior akan menurut, ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah kepala jiwa kuno. Oke, sangat bagus, ucap dari kepala jiwa kuno. Setelah kepala jiwa kuno menjawab, dia melihat 9 murid di platform Jiwa Suci nomor 3 dan berkata, Tian Xiang, pergi dan minta nasihat Tan Yun, ucap dari kepala jiwa kuno. Pada saat yang sama, dia juga adalah kecantikan nomor 1 di divisi jiwa kuno. Baik Tuan, setelah Tian Xiang dengan hormat menerima perintah itu, sosok Miao Men melintas dari platform Jiwa Suci nomor 3, dan kemudian muncul di platform Jiwa Suci nomor 2, dia berdiri pada jarak 100 meter dari Tan Yun. Tan Yun,
Tolong beritahu aku, ucap dari Tian Xiang. Begitu suara Tian Xiang jatuh, wajah Tian Xiang menunjukkan tampilan yang luar biasa, matanya yang indah melebar, tetapi Tan Yun menghilang di depannya. Detik berikutnya, punggungnya terasa dingin, dan dia merasakan angin sepoi-sepoi lewat di belakangnya, kemudian Tan Yun muncul di depannya. Apakah ini cukup? Ucap dari Tan Yun melihat ke bawah, jepit rambut Pirus di tangan kanannya menunjuk. Tubuh Tian Xiang bergetar hebat, karena dia tahu bahwa Tan Yun baru saja muncul di belakangnya, melepaskan jepit rambut dari kepalanya, dan muncul di depannya lagi. Dia tahu pada saat ini Tan Yun bisa membunuhnya dengan kecepatan saja. Di antara 2 juta murid, hanya sedikit yang menangkap jejak gerakan Tan Yun. Murid-murid lain tampak bingung, bertanya-tanya mengapa Tian Xiang gemetar ketika dia melihat jepit rambut di tangan Tan Yun. Beberapa murid yang lebih imajinatif berspekulasi bahwa jepit rambut di tangan Tan Yun memiliki arti bagi Tian Xiang, sehingga Tian Xiang sangat bingung setelah melihatnya. Tan Yun, saya kalah dengan sangat teliti. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, ucap dari Tian Xiang. Dia menghadapi pukulan seperti itu, air mata menetes. Tidak ada yang mengerti mengapa dia menangis. Banyak orang berpikir bahwa dia sedikit rapuh, termasuk gurunya Taois Gusun. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa harga dirinya telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Karena tidak ada yang tahu, pada kenyataannya, dia Tian Xiang, 3 bulan lalu, juga mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12. Tetapi pada akhirnya, di depan Tan Yun, dia tidak bisa melawan sama sekali, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Bagaimana tidak sedih? Badai dekadensi yang kuat menghancurkan sarafnya, sedemikian rupa sehingga dia meneteskan air mata. Tan Yun melangkah maju, memasukkan jepit rambut di tangannya ke dalam sanggul Tian Xiang, dan berkata dengan lembut, hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan, Anda dapat melihat diri sendiri dan dunia dengan lebih jelas, kan, ucap dari Tan Yun. Tian Xiang menyeka air matanya, menganggukkan kepala ia, dan menyapu dari platform tinggi, dan tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun, saya harap saya dapat membandingkan dengan Anda lagi dalam hidup saya, ucap dari Tian Xiang. Tan Yun tersenyum, saya akan menemani Anda kapan saja, ucap dari Tan Yun tersenyum masam. Dia tahu bahwa bukan karena Tian Xiang lemah, tetapi Tan Yun terlalu kuat. Setelah itu, 8 murid jiwa kuno di platform jiwa suci nomor 3 memandang Tan Yun dengan sedikit kekaguman dan menyapu panggung. Pada saat ini, kepala jiwa suci yang menyaksikan proses Tan Yun memenangkan Tian Xiang, tampak sedikit bermartabat, tetapi itu hanya serius. Dia sangat percaya bahwa murid-muridnya dari jiwa suci dapat mengalahkan Tan Yun. Setelah kepala jiwa suci mencibir di dalam hatinya, suara lang-lang bergema di seluruh dojo. Selanjutnya, divisi jimat melawan divisi berjasa, ucap dari kepala jiwa suci. Setelah itu, di depan 2 juta murid di dojo, 10 orang kuat divisi jimat dipimpin oleh beberapa melankolis. Karena mereka baru saja melihat Tan Yun melepas jepit rambut Tian Xiang, mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun. Di paviliun, kepala divisi jimat berdiri, mengangkat bahu, dan menghibur, dia arsenik, kamu hanya berlatih jimat, kamu bukan lawan Tan Yun, kamu dimaafkan, tidak malu mengakui kekalahan, ucap dari kepala jimat. Kemudian, mendengar itu, 10 orang memilih untuk mengakui kekalahan. Selanjutnya, divisi guntur angin melawan divisi berjasa. Setelah kepala divisi guntur angin menghela nafas panjang, ada kesepian yang tidak disembunyikan di matanya yang keruh. Divisi guntur angin saya juga mengakui kekalahan, ucap dari kepala divisi guntur angin. Setelah kata-kata itu selesai, kepala guntur angin menatap Tan Yun, betapa dia sangat ingin Tan Yun berada dalam divisi angin dan guntur, dan dia berharap akan ada murid mengerikan seperti Tan Yun. Kepala divisi guntur angin sangat cemburu pada Sen Subing, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan untuk mendapatkan murid seperti Tan Yun. Menurut pendapatnya, jika Tan Yun tidak menjadi blockbuster di pintu dalam dan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi alkimia dari 3 sekte kuno di Sekte Abadi-Abadi,
bagaimana mungkin Sen Subing dinobatkan sebagai tetua berjasa Danmai oleh Master Sekte? Tanpa Tan Yun, bagaimana mungkin Sen Subing memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin divisi berjasa Xianmen, dengan kedudukan yang setara dengan dirinya sendiri setelah dia meninggalkan aliran divisi alkemia Xianmen? Pada saat ini, orang-orang yang iri pada Sen Subing bukan hanya kepala divisi guntur angin. Kepala jiwa suci memandang kepala guntur angin yang telah mengakui kekalahan, dengan seringai di sudut mulutnya, dan wajahnya berubah positif. Selanjutnya, divisi jiwa binatang melawan divisi berjasa, ucap dari kepala jiwa suci. Divisi jiwa binatang, dengan 10 murid yang dipimpin oleh Zhu Ruolin melompat ke platform jiwa suci nomor 3. Pada saat ini, di kursi paviliun, kepala jiwa binatang tiba-tiba berdiri, menatap Zhu Ruolin, dan berkata sambil tersenyum, "Ruolin, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Hahaha. Nah, Anda memiliki keberanian, saya menantikan penampilan Anda," ucap dari kepada divisi jiwa binatang sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Kepala jiwa binatang menjelaskan tadi malam bahwa jika Zhu Ruolin bertemu Tan Yun di kompetisi 10 divisi, dia harus membunuh Tan Yun. Pada saat ini, 200.000 murid divisi jiwa binatang di dojo jiwa suci memandang Zhu Ruolin dengan kekaguman, dan mau tidak mau berseru. Dikatakan bahwa kakak senior Zhu telah menggunakan seni sedasi silsilah jiwa kuno kita, dia telah mencapai peringkat 8, meskipun dia belum mencapai peringkat 9, tetapi itu cukup untuk menyapu murid-murid lain dari 9 divisi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Ya, saya ingat itu 300 tahun yang lalu, kakak senior Duan dari divisi jiwa binatang kami setelah melatih jiwa binatang untuk peringkat 8 dan mencapai peringkat 9, pada saat itu sangat di atas peringkat abadi, saya yakin bahwa kakak senior Zhu pasti akan mengalahkan semua orang dalam kompetisi ini. Itu benar. Saya mendengarkan, katakanlah, 600 tahun yang lalu, kakak perempuan kami Mu pada waktu itu mengalahkan seorang murid dari divisi jiwa kuno yang mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12 dengan bantuan jiwa binatang peringkat 8. Ya, aku juga mendengarkannya. Aku mengatakannya, jadi jelas, seni mengendalikan meridian dari divisi jiwa binatang kita jauh lebih kuat daripada seni mengendalikan meridian dari divisi jiwa kuno, ucap dari para murid jiwa binatang. Tan Yun mendengarkan para murid divisi jiwa binatang, dan banyak murid mengungkapkan pendapat mereka. Ujian dari 9 putaran jiwa binatang, dia tersenyum tipis. Itu adalah senyum meremehkan. Senyum yang lebih menghina. Di sisi lain, kepala jiwa kuno di kursi paviliun memiliki wajah yang agak jelek. Dia tahu bahwa 600 tahun yang lalu, seorang murid jenius dari divisinya sendiri memang telah kalah dari murid divisi jiwa binatang, yang telah mengolah jiwa binatang dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-8, dengan alasan mengolah kitab suci makam kuno, ke lantai 12, Mu Yingning. Duel 600 tahun yang lalu memalukan bagi divisi jiwa kuno. Pada saat yang sama, kepala jiwa kuno tidak berpikir bahwa kitab suci makam kuno dari divisi keturunannya sendiri tidak sebagus 9 putaran jiwa binatang. Anda harus tahu bahwa praktik itu sudah mati, tetapi orang yang melakukannya masih hidup. Faktor utama menang atau kalah tergantung siapa yang melakukannya. Pada saat ini, Zhu Ruolin di platform tinggi jiwa suci nomor 3 melihat ekspresi Tan Yun, di matanya penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Jika kamu ingin tertawa, aku akan memberimu waktu untuk tertawa sebanyak mungkin, karena nanti kamu akan mati di bawah peringkat ke-9 dari jiwa binatangku, ucap dari Zhu Ruolin. Begitu kata-kata ini keluar, selain kepala jiwa binatang, para kepala dan penatua lainnya, termasuk Tantai Xuanzong, jelas-jelas sakit, dengan ekspresi kaget di matanya. Di sisi lain, di dojo jiwa suci, kerumunan 2 juta murid berseru dengan sangat gila. Ya Tuhan, apakah Anda mendengar itu? Kakak senior kami Zhu, telah mengembangkan 9 peringkat jiwa binatang. Ya, ini luar biasa. Ternyata kakak senior Zhu tidak berkultivasi ke peringkat 8, tetapi peringkat 9. Untuk bertahan hidup di bawah peringkat 9. Melihat kakak senior Zhu melakukan 9 putaran, ucap dari para murid.
Tan Yun mendengar suara khawatir Tante Xuanzong saat kerumunan berseru, "Tan Yun, kamu tidak boleh menganggap enteng, 9 putaran jiwa binatang, itu bisa mengejutkan langit dan menangis darah, dan langkah ini sangat kuat," ucap dari Tante Xuanzong berkata melalui telepati. Setelah Tan Yun mengangguk acuh tak acuh, dia memandang Zhu Ruolin di platform jiwa suci nomor 3 dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Meskipun saya tidak tahu, apa sebenarnya yang kamu sebut peringkat 9, seberapa kuat, tetapi jika kamu ingin membunuhku, hanya ada satu kemungkinan, tahukah kamu?" "Hehehe, itu hanya dengan bermimpi," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, para murid dari divisi berjasa tertawa keras. "Kakak tertua perkasa, Zhu Ruolin, jika Anda ingin membunuh kakak senior kita, hanya ada satu hasil, dan itu adalah dibunuh oleh kakak laki-laki saya, dan mati." "Wow kakak, senior saudara Huang Fu baru saja menaklukkan lantai 12 makam kuno, dan sekarang kita akan menunggu, kakak membunuh Zhu Ruolin," ucap dari para murid divisi berjasa. Mendengar ini, mata Zhu Ruolin penuh amarah. "Tan Yun, aku akan membunuhmu," ucap dari Zhou Ruolin. Saat Zhou Ruolin berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan naik di atas platform jiwa suci nomor 2. Saat tubuhnya berhenti di kehampaan, langit di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi 10 jiwa janin persis seperti dia. 9 putaran jiwa binatang, mengejutkan langit dan menangis darah, ucap dari Zhou Ruolin. Zhu Ruolin tahu bahwa Tan Yun kuat, dan dia tidak keberatan ketika dia bergerak. Dalam kehampaan, tangan kanannya tercetak di dadanya, dan bibir merahnya berkibar tanpa suara. Tiba-tiba, 10 roh janin yang melayang di atasnya membuka mata mereka. Mata hitam pekat itu dengan cepat berubah berdarah, dan kemudian, kabut darah menyembur keluar dari 10 jiwa janin, berkumpul bersama, dan berubah menjadi awan darah dengan radius ribuan meter di kehampaan. Apa yang membuat orang melihat terbalik adalah bahwa awan darah berguling ribuan kaki, digantikan oleh lautan darah. Lautan darah dipenuhi dengan aura berdarah yang kuat, dan 10 jiwa janinnya, yang bersila dan beriak di permukaan darah, berubah menjadi 10 bayangan yang terkondensasi dari darah. Wow, ada lautan darah di langit, dan tangisan seperti bayi bisa terdengar. Melihat adegan ini, 2 juta murid Sekte Abadi menelan air liur mereka, gemetar ketakutan. Karena itu sangat menyeramkan. Ambil, bibir Zhu Ruolin terbuka ringan, rambutnya beterbangan, dan tiba-tiba, 10 jiwa janin di lautan darah, dengan 10 aliran darah, mengalir ke alisnya dari udara. Detik berikutnya, pupil mata Zhu Ruolin menghilang, tetapi ketika dia melihat lautan darah berjatuhan di rongga matanya, aura kuat memancar dari tubuhnya, menyebabkan langit dengan radius 2000 meter dipenuhi dengan jejak cahaya retakan luar angkasa sepanjang 1000 kaki. Pupil mata Tan Yun sedikit menyusut, tetapi melihat tangan, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Zhu Ruolin menjadi berdarah. Dari awal hingga akhir, Tan Yun masih terlihat tenang. "Weeping Blood Palm, bunuh dia," ucap dari Zhou Ruolin. Zhu Ruolin tiba-tiba menekan Tan Yun dengan tangan kanannya, dan seketika, Blood Palm setinggi 300 meter, dengan celah yang retak, menabrak Tan Yun. Sebelum Ferris Blood Palm turun, aura yang sangat kuat telah menghantam ratusan murid di depan platform jiwa suci nomor 2. "Ah, itu terlalu kuat, mundur," ucap dari para murid. Dalam jeritan ketakutan, ratusan murid di tingkat ke-9 pemurnian jiwa memuntahkan darah, wajah mereka pucat dan mundur dengan panik. Di sisi lain, Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung, dipenuhi dengan kekuatan spiritual emas pucat. Dia menekuk kakinya dan menendang, dan tubuhnya naik ke langit. Bang, boom. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, di mata semua orang yang luar biasa, telapak darah langit, di bawah telapak tangan Tan Yun, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. "Pecahkan untukku," ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengangkat tinju kirinya dan menghantamkannya ke telapak darah Motian. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tubuh hegemoni Hongmeng tingkat keempat, dia dapat dengan mudah menghancurkan harta karun terbaik dengan satu pukulan. Seberapa kuat pukulannya? Bang! Dengan suara keras,
telapak tangan berdarah yang bersilangan dengan retakan runtuh. Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kamu akan mati, ucap dari Zhu Ruolin. Zhu Ruolin, yang melayang di udara, mengeluarkan pedang yang menakjubkan. Dalam sekejap, pedang darah muncul di tangan kanannya. Zhu Ruolin memegang pedang di tangan kanannya, tubuhnya yang berwarna darah. Ketika Zhu Ruolong menukik ke arah Tan Yun, dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang lebih dari 300 kaki berubah dari darah terkunci ke Tan Yun, dengan aura aneh, dan void yang hampir runtuh, menelan ke arah Tan Yun. Ini adalah pukulan terkuat Zhu Ruolin, kekuatan pedang yang mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan ada sedikit pencerahan di matanya. Sekilas, Tan Yun bisa melihat bahwa cahaya pedang yang dibentuk oleh darah ini bisa mengabaikan serangannya sendiri. Artinya, jika Tan Yun diblokir dengan pedang, maka cahaya pedang berwarna darah bisa langsung menembus pedang panjang dan menebasnya. Pada saat ini, kepala jiwa binatang di kursi paviliun, sambil menyeringai, dia percaya bahwa Tan Yun akan mati. Tidak hanya kepa jiwa binatang yang berpikir demikian, tetapi juga para pemimpin lainnya kecuali Sen Subing. Mata indah Tang Xinying penuh dengan kekhawatiran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Tepat ketika sebagian besar murid di antara hadirin berpikir bahwa Tan Yun akan mati, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Melahap arai bintang, ucap dari Tan Yun. Tan Yun dalam kehampaan tampak serius, tubuhnya melesat ke bawah panggung dengan kecepatan tinggi, dan tangannya sering didorong ke langit seperti kilat. Setiap kali telapak tangan dilepaskan, ada kekuatan spiritual emas yang berubah menjadi formasi bintang emas di kehampaan. Dalam sekejap, Tan Yun melambaikan 99-81 telapak tangan, dan 89 formasi bintang emas menyebar di langit, membentuk cincin dengan diameter 300 kaki. Pada saat yang sama, 10 jari Tan Yun menjentikkan sangat cepat, dan 360 kekuatan spiritual emas naik ke langit dan berubah menjadi 360 titik cahaya keemasan yang tampaknya tersebar secara tidak teratur. 81 bagian dalam susunan bintang. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa 360 titik cahaya membentuk formasi mata melingkar. Telan formasi bintang, telan untukku, ucap dari Tan Yun. Teriak Tan Yun, dan kekuatan spiritual yang berputar-putar di sekujur tubuhnya mengalir ke lengannya. Sepertiga dari kekuatan spiritual emas pucat yang mengalir melalui lengan dan kekuatan spiritual di lengan menyatu, dan tiba-tiba berubah menjadi pilar kekuatan spiritual seperti pipa air tebal, naik ke langit dari telapak tangan. Segera, 360 titik cahaya emas dalam formasi bintang ditelan, dan setelah masing-masing tirai cahaya keemasan mekar, mereka tiba-tiba berputar, dan di dalam dasar formasi bintang 81, seberkas sinar dengan diameter 100 kaki terbentuk Starlight Vortex. Pada saat ini, cahaya pedang 300 kaki yang dibentuk oleh darah kental tiba-tiba menebas formasi bintang yang menelan. Di mata semua orang yang luar biasa, cahaya pedang darah berubah menjadi darah dan ditelan ke pusaran cahaya bintang. Tidak, itu tidak mungkin, ucap dari Zhu Ruolin. Pada saat ini, Zhu Ruolin, yang menukik, menjerit histeris. Rupanya dia mendapat serangan balik. Tubuh aslinya yang berwarna darah kembali ke penampilan aslinya dalam sekejap. Tidak, ucap dari Zhu Ruolin kesakitan. Wajah Zhu Ruolin pucat saat dia berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dalam pusingnya, tubuhnya jatuh ke dalam formasi bintang yang menelan di bawah dengan kecepatan seperti meteorit. Tan Yun, tolong lepaskan muridku, Tan Yun, tolong, ucap dari kepala jiwa binatang di paviliun, dengan air mata keruh keluar dari matanya. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual naik ke langit menjebak Zhu Ruolin, menyebabkan dia ditangguhkan di langit di atas arai bintang devouring. Zhu Ruolin melihat ke bawah dengan gemetar, pusaran cahaya bintang di bawah, dia ketakutan. Dia bingung. Dia tidak tahu bagaimana Tan Yun bisa mematahkan pukulan terkuatnya.
Bukankah guru mengatakan bahwa pedang 9 putara jiwa binatang yang mengguncang langit dan menangis darah tidak dapat dipatahkan sama sekali, sehingga musuh harus mengguncangnya dengan keras. Tapi kenapa Tan Yun bisa mematahkannya, ucap Zhou Ruoling. Ketika kepala jiwa binatang melihat bahwa muridnya tidak jatuh ke pusaran cahaya bintang, dia hanya menghela nafas lega, tetapi apa yang dikatakan Tan Yun selanjutnya membuat hatinya menegang. Tan Yun memandang kepala jiwa binatang, ekspresinya tenang dan keterlaluan, dan nadanya tidak mengandung sedikit pun emosi. Junior ini punya pertanyaan, tolong jawab, dan dia tidak akan mati, ucap dari Tan Yun. Kepala jiwa binatang tidak bisa memikirkannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu katakan, selama kamu membiarkan Ruolin pergi, semuanya akan baik-baik saja. Kepala ini berjanji bahwa di masa depan, keluhan antara divisi jiwa binatang saya dan Anda akan dihapuskan. Oke, ucap dari kepala jiwa binatang. Tan Yun berkata dengan tenang, Anda menjawab saya, apakah Anda dan Zhou Ruolin ingin membunuh saya? Jika saya kalah, apakah Anda dan Zhou Ruolin akan melepaskan saya? Ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kepala jiwa binatang buas bergetar, wajahnya sangat jelek. Jika aku menjawab Tan Yun di depan semua orang, apakah aku akan membiarkan Tan Yun pergi? Aku tahu bahwa setiap orang bukanlah bajingan. Jika aku mengatakannya sendiri, aku tidak hanya akan diejek oleh orang lain, tetapi juga akan membuat Tan Yun benar-benar marah, ucap dari kepala jiwa binatang. Kepala jiwa binatang saat ini hanya bisa menggigit peluru dan berkata, ya, jika kamu kalah, Ruolin mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi Tan Yun, bukankah kamu tidak mati, dan kepala suku ini, aku sudah mengatakannya. Selama Anda mengampuni Ruolin, semua keluhan antara Anda dan jiwa binatang saya akan dihapuskan, ucap dari Tan Yun. Hahaha, satu penghapusan, kemarahan Tan Yun tersulut di dalam hatinya, menurut pendapat Anda, jika saya mati, maka saya akan mati. Jika saya tidak mati, saya mengampuni dia. Junior tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi benar dan salah, tetapi juga junior tidak takut akan pembalasan. Dia ingin membunuhku, dan aku akan membunuhnya, ucap dari Tan Yun. Kepala jiwa binatang berkata dengan panik, Tan Yun. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengikatnya, ucap dari kepala jiwa binatang. Namun Tan Yun tidak menghiraukan perkataannya, dan hendak membunuh Zhou Ruolin. Tan Yun, tunggu, setelah jiwa binatang buas tahu berteriak, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Sen Subing. Kepala Sen, tolong bicara dengan Tan Yun dan biarkan dia mengampuni Ruolin, aku mohon, ucap dari kepala jiwa binatang. Saat ini Sen Subing tak peduli. Tapi Sen Subing sama seperti orang lain, cukup terkejut, dan Sen Subing tidak tahu bahwa kepala jiwa binatang akan berlutut untuk seorang murid. Master Sekte, Ruolin adalah satu-satunya putri bawahan ini, saya mohon Anda untuk berbelas kasih dan biarkan Tan Yun mengampuni putri saya, ucap dari divisi jiwa binatang itu menundukkan kepalanya dan berlutut dengan air mata di matanya. 100.000 murid tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Sister Zhu adalah putri kepala. Ketika Tantai Xuanzong mengerutkan kening, sebuah suara datang ke telinga kepala jiwa binatang, tidak apa-apa untuk menyelamatkannya, tetapi mulai sekarang Anda harus setia kepada Master Sekte ini, bukan kepada orang tua di atas Anda. Jika Anda setuju, maka kau tahu, jika Anda tidak setuju, maka putri Anda akan mati, ucap dari Tantai Xuanzong. Ketika kepala jiwa binatang bersujud tiba-tiba, Tantai Xuanzong berkata kepada Tan Yun, maafkan dia, kepala jiwa binatang akan menjadi bidak catur dari Master Sekte ini di masa depan, ucap dari Tantai Xuanzong lewat telepatinya. Bagaimanapun, Tantai Xuanzong memandang kepala jiwa binatang dengan sikap adil, ini adalah kompetisi besar, dan Master Sekte tidak dapat ikut campur, jika Tan Yun akan mengampuni putri Anda harus bertanya pada Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong. Kepala jiwa binatang telah menyadari sesuatu. Tan Yun mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya, Zhou Ruolin,
yang sudah koma di langit di atas formasi bintang yang menelan, segera mendarat di platform Jiwa Suci nomor 3. Segera, ketika Devouring Star Array di kehampaan runtuh dan menjadi tidak terlihat, Kepala Divisi Formasi berkata dengan ekspresi ngeri, bagaimana ini mungkin? Tan Yun ini bagaimana dia tahu teknik legendaris menggunakan roh untuk membentuk formasi, ucap dari Kepala Divisi Formasi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.